صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fatihil lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wal nasihil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma alhimni rusydi wa a'idni min syarri nafsi wa Allahumma la ta'duni ila nafsi wa ma'in. Wa a'udzu billahi rabbil alamin. Muhammadin nabi wa rasulullah rabbil jiddi wa rabbil fahmah. Allahumma ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka yang wada'rak wa rafa'na laka dhikraka fa inna ma'al usri yusra wa idza baraka sawfa ila ati Allah wa ati Rasulullah ila amri minkum. Amma ba'du. Kang Allah hormati sedaya Pak Di Mas-mas, mbak-mbak, jadi mari kita lanjutkan uji taklimu taklim bab selanjutnya di halaman 41 ya. 14 balik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ai hada utawi iki iku faslun pasal ikhtiyaril ilmi ing dalem memilih ilmu wal ustadi lan milih guru wasyariki lan milih konco, memilih teman akrab, memilih teman sahabat karib, wasabati lan sabar dalam mencari ilmu. Wayang bagi lan sejogjo atau sebaiknya li tolibil ilmi kanggo pelajar ilmu, pelajar yang menuntut ilmu, apa ayyahtaro yento milih sopo tolib mingkuli ilmin saking setiap ilmu ahsanahu ing paling bagus-baguse ilmu wa malan barang yahtaju kang dibutuhake apa ilahi maring barang mau fi amri dinihi ing dalam urusan agamane tolib pelajar tadi fil hali ing dalam seiki. Jadi apa yang dibutuhkan oleh seorang pelajar sekarang ini, saat ini juga itu apa? Sesuai dengan kondisi saat ini, ilmu apa yang harus dipelajari? Summa nuli ilmu yuhtaju kang dibutuhake opo ilahi maring ma fil mali ing dalem nantinya, dan ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk nanti, artinya kedepannya. Ilmu saat ini itu apa, ilmu ke depan itu apa? Ya antara ilmu saat ini ya bisa jadi ilmu yang berkaitan dengan duniawi, mengenai pekerjaan, mengenai ekonomi ya, atau tentang agamanya. Nanti kita coba kaji. Ya ilmu nanti ya ilmu tentang akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqaddamu lan yento dhisikake ngono sapa talib ilmat tauhidi ing ilmu tauhid. Jadi harus didahulukan ini ilmu tauhid. Syekh Azharuddin mengatakan ilmu tauhid harus dipelajari. Kudu ngaji bab akidah. Karena semua orang pasti
diperintah, kena khitab kan gitu. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, itu seluruh makhluk itu baik jin manusia itu diperintah untuk menyembah. Nah kalau nggak paham ilmu tauhid, dia nggak ngerti siapa yang dia sembah. Nah, bahayanya di situ. Wal ma'rifah lan ilmu kenal Gusti Allah. Wa ya'rifah lan yen to reti sapa talib Allah taala Gusti Allah taala bidalili kelawan dalil atau bukti yang jelas. Jadi harus tahu dalilnya tentang Allah itu apa. Dalil baik dalil naklnya dari Al-Quran, dari hadis, atau dalil aklinya dari akal. Jadi tidak, artinya iman itu tidak nanti hanya ikutan saja. Iman karena melu koncone, iman karena ikut orang tua. Jadi harus tahu beserta dalilnya. Yang paling dasar itu ya qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bahwa katakanlah bahwa Allah itu esa. Esa itu tidak berbilang, bukan zeta itu bukan angka satu, bukan. Esa itu maksudnya tiada pembanding. Tidak ada bandingannya Allah. Allahu Samad yang seluruh makhluk itu bergantung pada Allah. Semuanya itu semua bergantung pada beliau. Tidak ada yang tidak atau di luar itu. Lam yalid wa lam yulad, tidak pernah beranak dan diberanakkan. Artinya itu untuk menjawab kepercayaan agama lain, karena Nasrani misalnya itu Tuhannya itu diakui sebagai, misalnya Yesus itu dikatakan anak Tuhan. Nah, Islam tidak seperti itu. Tuhan tidak punya anak kan? Dan tidak dibuat anak, kan tidak dibikin. Walam yakul lahu kufuwan ahad itu ya, dan tidak ada yang sekufu, tidak ada yang menyamai, tidak ada yang setara dengan Allah. Itu yang setidaknya dalam surat Al-Ikhlas itu dalil yang cukup menjawab, walaupun nanti bisa ditambah dengan pengetahuan tentang sifat-sifat wajibnya untuk mengetahui sifat-sifatnya agar murni, gitu. Tauhidnya itu murni dan tidak bercampur, tidak akan manusia itu disamakan dengan Allah, tidak disamakan dengan makhluk. Ya, dengan dalil. Ya tauhid itu di ayat lain itu tambahannya itu laisa kamitslihi syai'un. Itu yang dijabarkan dalam sifat-sifat wajib. Jadi laisa kamitslihi itu tidak ada yang semisal, tidak ada yang menyamai, tidak ada yang menyerupai Allah. Jadi ilmu tauhid itu singkatnya itu ilmu untuk mengisahkan Allah agar akidah kita menjadi murni, tidak bercampur dengan penyerupaan Allah terhadap hal-hal yang sifatnya makhluk lain lah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna imanal muqallid, monggo sak temene imane wong sing ikut-ikutan saja, tapi wa ingkana senajan ono ngono apa imanal muqallid tadi, imane wong sing melu-melu iku sahihan sah indana mungguh kita, lakin yakunu tetapi ne ono ngono sapa imanal muqallid iku asiman dosa bitarkil istidlali, sebab ninggal golek dalil. Imannya orang yang ikut-ikutan saja
itu tetap sah. Ora gelem sinau dadi dosa. Dosane karena dia tidak mau belajar, tidak mencari dalil penguat agar imannya itu kokoh. Nah kalau melu-meluan wong melu koncone polone Islam melu Islam kan koncone melu Kristen dhek melu Kristen dhek melu koncone misalnya gitu. Melu wong tuane mengko berubah akidah bisa berubah. Nah, ikut-ikutan tadi. Nah, itu makanya perlu diperkuat dengan cari dalil biar akidahnya mapan dalam hati, kokoh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahtaro lan supaya milih ngono sapa to al atiqo ing ilmu-ilmu kuno dunal muktasati hale ora ilmu-ilmu anyar. Dunal muktasat hale ora ilmu-ilmu sing anyar. Olu ngendikan para ulama. Alaikum natapono sira kabeh bil atiqi kelawan ilmu kuno wa iyyakum lan wedya sira kabeh wal muhtasat sertane ilmu sing anyar, sertane ilmu-ilmu sing anyar. Kenapa untuk cari ilmu-ilmu kuno, enggak ilmu-ilmu baru? Maksudnya ilmu-ilmu kuno itu ilmu yang sekiranya itu dipelajari oleh ulama salaf terdahulu, ulama-ulama yang terjaga keilmuannya dari generasi ke generasi itu terjaga. Lewat apa? Lewat jalur guru silsilah keilmuan yang jelas. Karena bisa jadi yang baru-baru itu nggak jelas, nggak nyambung. Karena 1400 tahun lebih kita ditinggal oleh Nabi Muhammad. Jadi kalau nggak teliti dalam mencari ilmu, baik agama maupun di luar agama ya, baik ilmu istilahnya ilmu duniawi, tidak hati-hati, ilmu-ilmu baru itu akhirnya kita banyak melenceng. Kita bener nih melenceng. Kalau di dalam bab ekonomi ada bab muamalah, hal muamalahnya yang dilakukan oleh Rasulullah itu bagaimana? Di bab apa tauhid tadi juga ada akidah. Kira-kira akidah yang dibawa oleh Rasulullah itu bagaimana? Dalam bab fikih itu ada berbagai mazhab. Kira-kira mazhab apa yang itu sesuai, yang tetap terjaga keguruannya, silsilahnya, sanadnya gitu. Jadi kecenderungan untuk mempelajari buku kuno itu dalam rangka biar tidak melenceng akidahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaka lan wedya sira antas taghila yento sibuk sapa sira bihadal jidali lawan ikilah perdebatan ala diduharo kang muncul opo jidal ba'dang kirodil akabiri sause wafate tokoh-tokoh besar, sause wafate kiai-kiai besar, sause wafate ulama-ulama besar, yaitu minal ulama saking ulama, saking kiai-kiai. Jadi kalau makin sedikit orang-orang tadi yang mempertahankan keilmuan yang kuno tadi, orang-orang yang ngerti ulumul Quran, ngerti fikih, ngerti tasawuf dan lain-lain itu makin sedikit, kemudian banyak akhirnya terjadi perdebatan karena orang nggak paham. Orang-orang yang di bawahnya tidak sempurna menerima transfer informasi, akhirnya berpendapat saling berdebat. Nah itu takut, video kita diperintah untuk takut, untuk menghindari perdebatan, Pak. Minal ulama fa innahu bismillahirrahmanirrahim fa innahu krono sak temene jidal iku itu justru menjauhkan anil fikhi saking fikih wa yudhi'u lan hanya menyia-nyiakan opo jidal al
umroh ing umur wa yurisulan nimbulake apa jidal al wahsyata ing ati sing enek, hati yang keras hati lah, hati yang nggak enak, pegel. Wal adawatalan permusuhan. Jadi berdebat itu kadang tidak menemukan kebenaran, malah hati jadi pegel. Karena masing-masing pihak punya dasar yang satu sama lain itu tidak mau mengalah atau sama-sama kuat, merasanya begitu. Akhirnya debatnya berkepanjangan. Besok debat, besok lagi debat, besok lagi debat. Tidak selesai. Akhirnya menghabiskan umur. Nah, itu diperingatkan oleh kitab ini, oleh pengarang kitab, dan hanya menimbulkan permusuhan. Kalau beda ya wis, tidak usah diperpanjang gitu. Di perbedaan tuh rahmat kan harusnya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa utawi jidal, perdebatan tadi, iku min asrotis saati, termasuk tanda-tanda kiamat. Wartifa'il ilmi, lan ilange ilmu, wal fikhi lan fikih. Kada kaya dene mengkono-mengkono mau wa yurisu, akibat dari perdebatan tadi ya, jadi hati pegel, jadi permusuhan. Fil hadisi koyo ing dalam hadis. Jadi Rasulullah itu pernah mengatakan dalam sebuah hadis. Hadisnya antara lain ini. Man tarokal kadiba wa huwa batil bunyalahu fi robatil jannah. Siapa yang meninggalkan perdebatan sementara dia berada di atas kebatilan, maka Allah akan bangunkan sebuah rumah baginya di pinggiran surga. Ono wong hobi ini debat, dia ngerti nek dia salah, tapi kyo debat ini wis memang kadang gengsi kan gitu, wis salah tapi tetap gue jawab. Lu ini salah kok tetap jawab terus. Gue ini salah kok ngeyel wae. Nah itu. Nah orang begitu, meski dia salah tapi dia menahan diri, nggak berdebat, itu aja Allah menyiapkan rumah di pinggiran surga, bangunkan rumah. Wa man tarokal mira'a wa huwa mufikkun bunyalahu fi wasatiha. Dan barang siapa yang meninggalkan perdebatan padahal dia berada di atas kebenaran. Wa man hasuna khuluquhu bunyalahu fi ahlah. Maka Allah akan membangun sebuah rumah baginya di atas surga. Nek sing siji mau ning pinggiran surga, sing siji ning ya ning surga sing dhuwur lah. Yaitu antara lain janjinya Allah untuk orang yang menghindari perdebatan tadi dalam kutipan sebuah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ikhtiyarul ustadi, utawi ini pun milih guru. Sekarang bab tentang memilih guru, ustad. Iku fayang bagi mongko seyukjo, sebaiknya ayah taro yento milih sopo murid al a'lama, di antara guru-guru yang paling alim, wal aura lan paling wirai, wal asanna lan paling tua umure. Jadi kalau pilih guru yang paling menguasai bidangnya, paling pandai, mau belajar fikih datang ke ahli fikih, mau belajar Quran belajar ke ahli Quran, mau belajar yang lain-lain ilmu ekonomi, ilmu politik ya belajar ke ahlinya politik. Dan paling wirai, paling ngerti bab-bab halal haram. Wirai itu wong sing hati-hati, orang yang berhati-hati. Artinya kalau dia itu orang yang wirai, dia akan menjaga diri dari yang sekiranya itu berdosa.
dan paling tua umurnya. Maksudnya paling tua itu apa? Artinya dia punya pengalaman. Orang yang punya pengalaman lebih banyak pastinya dia lebih pertimbangannya lebih matang daripada yang tidak kan gitu. Walaupun itu tidak mesti ya, kadang ya umur itu tidak jadi ukuran. Nanti kalau pada umumnya kalau ada ulama kok sama-sama ngalim, satu tua satu muda, ya pilih yang lebih tua. Karena ya itu umur itu kadang bukan mesti, tapi ya pada umumnya kalau umurnya lebih tua, orangnya lebih berpengalaman, artinya lebih matang dalam berpikirnya, dalam kepandaiannya juga lebih luas. Bismillahirrahmanirrahim. Kama koyo barang ihtaro wis milih ing ma sapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Seperti yang sudah dilakukan oleh Imam Abu Hanifah rahimahullahu alaih, muga paring rahmat sapa Allahu ing atase Imam Abu Hanifah. Hamad Sulaiman. Hamad bin Sulaiman, Kiai Hamad bin Sulaiman yang dijadikan guru oleh Imam Abu Hanifah itu imam ini atau Kiai Hamad ini. Ba'da ta'amuli, sa'wuse diangen-angen suwe, wa tafkiri lan dipikir-pikir. Wa qala lan ngendikan sapa Imam Abu Hanifah, wajad tu wis nemoni sapa ingsun hu ing Kiai Hamad iku syaikhon ing seorang yang sepuh, wa quron lan berwibawa, halimantur lembut hatinya, soburon tur akeh sabari, fil umuri ing dalem piro-piro perkara. Jadi sudah menemui langsung setelah berpikir, setelah merenung lama, akhirnya menentukan sikap untuk berguru pada Syekh Ahmad. Kemudian ketika ditemui sosoknya, wah cocok, orangnya sepuh, berwibawa, lembut hatinya, sabar gitu. Tapi ya itu proses dulu lama. Wa qala lan ngendikan sapa Imam Abu Hanifah, sabat aku netep manggon ngaji inda Hamad bin Sulaiman, ono sandinge Kiai Hamad bin Sulaiman, fanabdu mongko magili sapa ingsun. Maksudnya apa? Ketika gurunya sudah tidak ada, karena Imam Abu Hanifah itu selalu ngaji mondok di tempatnya Syekh Hamad, ketika gurunya itu berhalangan atau gurunya sudah tidak ada, beliau yang mewakili untuk syiar keagamaan, menggantikan gurunya. Wa qala, bismillahirrahmanirrahim. La qala lan ngendikan sapa Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih. Sami tu wis krungu sapa ingsun, hakiman ing seorang ahli hikmah min hukama Samarqandi, saking ahli hikmahe daerah Samarkand. Ola hale ngendikan sapa hakiman, wong sing ahli hikmah tadi. Inna wahidan, sak temene seseorang, min thalabil ilmi, saking pelajar penuntut ilmu, iku syawaro, ngajak musyawarah ngono sapa wahidan, seorang tadi, mai karo ingsun, fi thalabil ilmi, ing dalem nuntut ilmu, wa kana lan ana sapa wahidan, qad azama, temen wis nejo sapa wahid, sudah berkeinginan, sudah punya niat yang kuat, ala dihabi ing atase budal atau berangkat ila Bukhara, maring kota Bukhara, kotanya Imam Bukhari. Dulu di
Bukhara, itu banyak ulamanya. Li thalibil ilmi kanggo nuntut ilmu. Jadi sebelum berangkat musyawarah dulu, rembukan dulu, rapat. Kemana ini belajarnya? Omeh ning Meranggen apa ning Bintoro, ning Betengan apa ning Kudus, Kuciah. Dirapatkan dulu. Artinya dirembuk gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hakadalan hale kaya dene mengkono-mengkono syawarah tadi, bermusyawarah tadi. Yang bagi seyugyo. Apa ayu syawira yen to bermusyawarah sik ngono sapa tolib ya. Orang yang menuntut ilmu fi kulli amrin ing dalam setiap perkara. Fa innallaha ta'ala monggo sak temene Allah taala iku amaro wis perintah sapa Allah rasulahu ing utusane Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil musyawarati kelawan musyawarah. Rasulullah diperintah wasyawirhum bil amri, ya bermusyawarahlah dalam urusan-urusan, setiap urusan bahkan mungkin terutama urusan-urusan yang besar lah gitu. Fil umuri ing dalam piro-piro perkara. Padahal walam yakun hale ora ono sopo ahadun seorang pun dari sahabat iku aftona luweh cerdas minhu tinimbang kanjeng Nabi Muhammad. Rasulullah orang yang paling cerdas. Allah saja perintah untuk bermusyawarah, rembukan. Daripada sahabat Rasulullah paling cerdas, itu saja diperintah musyawarah. Kita kok nggak mau ikut, mau kita pas-pasan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'adzalika lan ing dalem sertane mengkonolah. Tadi yakun ahadun aftona. Wa ma'adzalika lan ing dalem sertane mengkonolah lam yakun ahadun afton, tidak ada yang lebih cerdas tadi. Umiro diperintahake sopo Rasul bil musyawarati kelawan musyawarah. Ya. Wa kana lan ana sapa Rasul iku yusyawiru ngajak musyawarah sapa Rasul ashabahu ing sahabat-sahabate Rasul fi jami'il umuri ing dalam sekabehane pira-pira perkara hatta hawaijil baiti, meskipun masalah kebutuhan keluarga. Jadi hingga masalah kecil yang tentang keluarga pun Rasulullah itu bermusyawarah. Masalah keluarga misalnya sesuk masak opo, sesuk piknik ning ndi, sesuk apa meneh. Pokoknya sing kira-kira urusan keluarga itu dirembuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngendikan sapa Aliun Sayyidina Ali karamallahu wajhah, mugi mulyake sapa Allah wajahu ing wajahe Sayyidina Ali. Mahalaka ora bakal hancur sapa umruun seseorang amusyawarati saking melakukan musyawarah. Jadi orang yang bermusyawarah tidak akan merugi, tidak akan punya sisi yang bisa mencelakakan gitu. Karena kan putusan bersama gitu. Kalau diputuskan sendiri tahu-tahu yang lain tidak setuju lah itu jadi masalah gitu. Tapi kalau sudah disepakati kok yang lain kok kemudian ikut merubah tanpa sepengetahuan yang lain, ya itu kan tidak bisa, soalnya sudah diputuskan. Jadi
ketika sudah disepakati ya dijalankan sampai kesepakatannya itu selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Gila didhawuhake rajulun ya wong wa nisfu rajulin lan separo wong wala syai'alan ora sesuatu. Dianjurkan kepada seseorang, separuh orang, maksudnya ya orang yang ya ini karena syair ya bahasanya begini. Farajulu mongko utawi wong sing sempurna iku man wong lahu kang iku keduwe man ra'yun shaibun utawi pendapat sing cerdas wa yusawiru lan gelem musyawarah sapa rajul al uqala ing wong sing berakal. Di orang dikatakan sempurna akalnya, dikatakan sempurna karakternya itu kalau dia cerdas dan mau bermusyawarah. Dan tentunya mengajak orang yang lain yang punya yang bisa diajak rembukan gitu. Al uqala wong sing berakal juga gitu. Nek enggak punya nalar yang cukup ya diajak musyawarah ya akan malah jadinya debat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Surajulin lan ono manusia atau wong separuh. Ada orang yang dianggap manusia setengah gitu. Iku man wong lahu keduwe man ra'yun shaibun utawi pemikiran sing apik, dia punya pemikiran yang cerdas, yang bagus. Lakilah yusawiru tetapi ini ora gelem musyawarah. Ada orang yang disebut orang yang setengah, dia cerdas tapi enggak gelem musyawarah, otoriter, melu, enggak ada rembuknya, itu dianggap wong separuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ayu sawiru utawa dekne gelem musyawarah, walakila ro'ya tetapi neng kono ora duwe pendapat. Lahu kedue nisfu rajul mau. Orang separuh juga dia dianggap orang separuh kalau dia mau bermusyawarah tapi dia nggak mau berpendapat, dia diam aja gitu. Ngerti tapi diam lah itu. Ketika bermusyawarah harusnya diungkapkan pendapatnya, dia diam ya, dianggap orang separuh juga. Wala syai'a lan wong ora ono duweni sesuatu, dia tidak memiliki sesuatu, tidak, artinya kosong aja dia. Iku man wong la ro'ya kang ora duwe pendapat, enggak begitu cerdas, lahu keduwe man wala yusawiru lan ora gelem musyawarah. Orang ini dianggap kosong, tidak ada nilainya barangkali. Kalau dia ngerti dia itu enggak pinter, enggak cerdas, enggak pandai memutuskan sesuatu, dia enggak mau bermusyawarah juga. Tidak mau tanya, enggak mau rembukan. Seperti dia tidak tahu apa yang dia lakukan itu benar salah, dia bingung, tapi dia enggak mau tanya, enggak mau rembukan, enggak mau mendengarkan pendapat. Itu wala syai'ah. Wa qala ngendikan ngono sapa Ja'far Shadiq, Sayyid Ja'far Shadiq. Li Sufyan as-Sauri maring Sufyan as-Sauri. Syawir ngejak musyawarah fi amrika ing dalam urusanmu. Alladzina ing wong akeh
yahsyauna kang padha wedi Allah taala ing Gusti Allah. Jadi Sayyid Ja'far Shadiq itu menganjurkan atau memberi saran kepada Sufyan Ats-Tsauri untuk selalu rembukan, selalu musyawarah dalam setiap urusan. Dan musyawarahnya itu bisa mungkin pada orang banyak, tapi orang banyak itu yang takut kepada Allah. Orang banyak itu takut kepada Allah. Maksudnya apa? Yang takut itu? Ya yang takut itu ya ulama. Innama yakhsyallahu min ibadil ulama. Ini yang kadang kurang diperhatikan. Kita ngajak rembukan, ngajak rapat, ngajak berunding, tapi kita kadang nggak memperhatikan wong iki kira-kira atine iku wedi karo pangeran ora. Orang pinter banyak, tapi yang takut dengan Allah itu ya yang agak langka, betul-betul artinya itu imannya itu dijaga. Itu yang dianjurkan oleh Sufyan Ats-Tsauri, musyawarah yang banyak dengan orang banyak yang di situ orang-orang yang takut pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thalabul ilmi utawi mencari ilmu iku min a'tal umuri paling dhuwur-dhuwure urusan wa as'abuha lan paling angel-angel urusan wa kanat mongko ana apa al musyawarah fihi ing dalem mencari ilmu ahamma luweh penting wa ujabalan luweh wajib, khususnya dalam pelajaran untuk mencari ilmu, karena ilmu itu urusan yang penting dan paling sulit ya, dan ini butuh perenungan, butuh dipikir-pikir. Nah ini musyawarah, kemana harus belajar, apa yang harus belajar itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngendikan sapa Al Hakim wong sing bijaksana rahmatullahi alaih, mugi Allah paring rahmah sapa alaihi ing atase Al Hakim idza dahabta jika engkau berangkat ila Bukhara maring kota Bukhara pala ta'jal mongko aja kesusu sapa sira fil ikhtilafi ing dalem pindah-pindah ilal a'immati maring yai-yai wamkus lan manggon sapa sira syahro ini ing 2 bulan hatta tata amala sehingga wis angen-angen dhisik sapa sira wa takhtara lan milih sapa sira ustadan ing seorang guru fa innaka mongko sak temene sira iku in dhahabta lamun budal sapa sira ila alimin maring seorang alim wa badakta lan wis miwiti sapa sira bisa kelawan pelajarane indahu ono sandinge alim parubama la yujibu monggo terkadang ora gawe seneng ka ing sira darsuhu piwulangane atau pengajarane alim mau patatruka mongko sebab ninggalke sapa sira bu ing alim padat haba mongko nuli lunga meneh sapa sira ila akhor maring pondok liya. Jadi diperintahkan kepada seorang yang ingin belajar, dia paling tidak dia sebelumnya itu meneliti dulu, survei dulu bahasa kita lah.
setidak-tidaknya 2 bulan disarankan untuk belajar kepada kiai siapa, pondok siapa, guru siapa, kampus yang mana, dosen-dosennya sopo, rektore siapa, lulusannya koyo piye, pengajarannya piye, itu diriset dulu, disurvei dulu. Jangan sampai tahu-tahu sembarangan milih, dia di situ nggak betah, terus pindah-pindah. Durung sinau akeh pindah, jangan begitu. Jadi harus menentukan pilihan dengan merenung yang agak lama, dengan penelitian atau survei yang agak lama. Fala yubaroku, nah ini yang ditahukan, mongko ora diberkahi laka kedua siro fit ta'alumi ing dalam belajar mau. Kalau pindah-pindah ya nggak berkah, karena satu belum selesai pindah lagi, satu belum pindah lagi. Alasannya ono we, mangane ora enak, kamare akeh lemute, kamar mandi dan gini lah, pokoknya no alasan. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'ammal, monggo angen-angen no sapa sira fi syahro ini ing dalam 2 bulan mau ikhtiaril ustadi ing dalam milih guru, wa syawir lan musyawarah sapa sira hatta la tahtaja sehingga sira ora butuh ila tarkihi maring ninggal alim mau, wal iradi lan melengos berpaling anhu saking alim. Fatas buta monggo manggon tetep sapa sira indahu ana sandinge alim hatta yakuna sehingga ana apa ta'allumuka belajar sira mubarokan diberkahi watan tafi'alan iso ngalap manfaat sapa sira bi ilmika kelawan ilmune sira kasiron kelawan akeh. Jadi survei yang matang, ketika belajar itu kemudian sudah ditentukan, ya di satu itu diselesaikan. Kalau begitu baru bisa mengalami manfaat, baru bisa barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam lan ngerti sapa sira anna sobro sak temene sabar wasabata lan tabah atau kokoh pendirian aslum kabirun pokok sing gede fi jami'il umuri ing dalam sekabehane pira-pira perkara, dalam sekabehane pira-pira urusan. Walakin nahulan tetapine sabar tadi iku azizun barang sing langka. Sabar itu sesuatu yang langka. Kama kaya barang gila kang wis di ucapane apa mak fi syi'rin ing dalam syair likulin iku keduwe setiap orang ila sya'wil ula maring mempelajari ilmu-ilmu sing tinggi harokatu utawi ono gerakan ya harokah utawi ono semua yang bergerak ya bersama bergerak. Walakin azizun tetapi iku sithik firijali ing dalem wong-wong sabatu utawi ketabahan. Banyak orang yang bergerak mencari ilmu, banyak orang yang girohnya tinggi terhadap ilmu. Akeh wong sekolah, akeh wong kuliah, akeh wong dadi macam-macam lah dalam menempuh ilmu itu jalurnya. Beasiswa tekan pucuk Korea misalnya, yaitu banyak juga. Tapi yang tabah, yang di situ dia sabar itu sedikit. Wakila lan didhawuhake asajaatu utawi sifat kendel iku sabru saatin sabar sesaat.
Payam bagi mongko seyogjo litolibil ilmi kanggo pelajar ilmu an ayas buta opo ayas buta yento teguh wayas biro lan kudu sabar sapa tole ala ustadin ing atase gurune wala kitabin lan ing atase kitabe dengan buku-bukunya juga sabar, dengan gurunya sabar, harus tabah, harus sabar. Hatta la yatruka sehingga ora ninggalke sapa thalib hu ing ustad dan kitab-kitab tadi, guru-guru dan buku-bukunya tidak ditinggalkan. Abtaro hale buntung, artinya ya tidak berhenti di tengah jalan lah. Wis pokoknya sinau kuwi iso berkah manfaat nek dibetah-betahke, nek disabar-sabar. Jadi di situ nanti ada keistiqomahan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala fanin lan ing atase menguasai satu fan ilmu, wa ala fanin hatas la yastahila sehingga ora sibuk sapa thalib bifanin akhor kelawan fan yang lain qabla ayyut kina ing dalem sadurunge yen to nyempurnaake sapa thalib al awwala ing sing pertama mau. Jadi seorang itu harus belajar satu fan ilmu dulu dikuasai, jangan banyak langsung. Orang kaya wong sekolah saiki 16 pelajaran, 12 pelajaran itu nggak bagus. Harusnya ya matematika tok bar nggih. Bahasa Inggris tok bar nggih. Bahasa Arab nahwu sorof khusus itu selesaikan dulu. Belajar banyak anak stres. Ibu pusing ibu, ulangan nggak selesai ibu, pusing, capek ibu. Jadi ini kurikulum yang sekarang itu ya itu bikin capek. Harusnya sedikit-sedikit aja belajar. Selesai nanti mata pelajaran lain baru dipelajari. Idealnya begitu. Ini ratusan yang tahun yang lalu udah dinasihati sama Syekh Ayanus. Makanya anak sekarang itu apa-apa nanggung. Nggak menguasai satu fan, nggak menguasai, pokoknya nanggung kabeh. Itu persen wis lumayan. Dari 1 jam pelajaran ini ngrungokke 10 menit wis lumayan. Iso nyantol masih aku. Ini harus belajarnya satu-satu, jangan langsung banyak. Dikuasai dulu baru nambah, dikuasai dulu baru nambah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala baladin lan ing atase suwijining negara hatta layan takila sehingga ora pindah sapa ila baladin akhor maring negara liyane min ghairi daruratin saking tanpa darurat. Jadi kalau belajar di suatu negara ya jangan pindah-pindah, di suatu wilayah jangan pindah-pindah, satu itu di tempat yang istiqomah di situ. Jadi enggak akan dia fokusnya itu buyar, enggak terganggu fokusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna dzalika krono sak temene yang takila tadi. Pindah-pindah tadi. Kullahu hiyo sekabehane dalik iku yufarriku hanya membikin pecah konsentrasi tadi seperti yang bilang tadi. Al umuro ing piro-piro perkara wa yusghilulan hanya menyibukkan al qalba ing atine. Wis dia enggak fokus, kepalanya pusing karena pindah-pindah, enggak bisa belajar dengan serius. Hatinya juga gundah gulananya enggak selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Ulat membuang-buang sapa thalib atau pelajar al auqati ing pira-pira wektu. Jadi pindah-pindah ya waktunya terbuang karena satu belum selesai, mata pelajaran belum selesai, dia akan pindah ke tempat lain, ngulang lagi di tempat yang baru. Butuh penyesuaian lagi di tempat yang baru. Butuh adaptasi lagi, butuh waktu lagi.
belum selesai adaptasi pindah lagi, habis kok. Nah ini yang bahaya lagi, wa yu'dilan menyakiti sapa talib al muallima ing guru. Karena orang yang ngerti-ngerti kok dek entuk seminggu kok wis boyong ya guru lho pokoke rafasan ning kene apa ning kene iki pondoke apa do jahat-jahat karo kowe apa mulangku ra enak kan gitu guru pikiran jadi macam-macam. Apalagi kalau gurunya itu tersakiti. Ini yang bahaya, nanti kurang berkah, mau kemana-mana, mau belajarnya sulit. Wayang bagilan seyugjo, sebaiknya opo ayas biro, yento sabar sapa talib, amma saking sesuatu, turidu ngarepake, hu ing ma nafsuhu, opo nafsuhu pribadine talib wahawahulan kesenangannya talib. Jadi sabar, hobinya itu ditahan dulu, hobinya nonton film, nonton bioskop, udah HP ditahan dulu, jangan menuruti hawa nafsu. Aku neng sekolah neng kene, mondok neng kene, aku kuliah neng kene, jadi ra iso bebas koyo kono-kono. Kono-kono iso ngene ning kene ra iso lah. Sabar dulu. Jangan menuruti hawa nafsu. Kala ngendikan sapa asairu penyair. Innal hawa satamene nuruti hawa nafsu. Lahua yakti iku utawi innal hawa tadi nuruti hawa nafsu iku al hawanu keasoran, kehinaan, sesuatu yang rendah orang yang menuruti hawa nafsu. Bi'ainihi kelawan date hawan, kelawan saknyatane hawan, saknyatane kehinaan. Orang yang menuruti hawa nafsunya dia hanya mendapatkan kehinaan. Wasori kulli hawa, utawi wong sing dibanting, orang yang dikalahke dengan semua hawa nafsu iku sori'u hawanin padha karo wong sing dibanting karo kehinaan. Jadi orang yang menuruti hawa nafsu itu orang yang rendah, yang hina. Dan orang yang kalah dengan hawa nafsunya berarti kalah dengan sesuatu yang hina. Wa yasbiru lan sabar ngono sapa talib alal mihani ing atase pira-pira cobaan wal baliyati lan balak-balak. Pira-pira cobaan juga. Jadi pokoknya sabar, orang mau sabar, sabar. Untuk ilmu ini kudu sabar. S1 5 tahun, S2 2 tahun, S3 5 tahun. 12 tahun kira-kira belajar. S1 2 3. Mondok wis meneh. Pokoknya sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Kila wis diucapke. Hazainul minani utawi gedung-gedunge harapan-harapan baik, gedung-gedunge alminan keanugerahan ya. Iku ala qonatiril mihani. Iku ing atase cobaan-cobaan sing gede. Maksudnya apa? Orang yang punya harapan besar, punya keinginan besar, dia juga pasti ujiannya juga besar juga. Sesuai dengan tingkat cita-citanya tadi. Mau jadi presiden kayak Jokowi ya, mesti gede. Minimal kudu duwe partai apa melu partai sing gede juga, sing kira-kira menang kan. Jokowi ora duwe partai tapi menang. Prabowo itu lah dari lahir itu wis sultan dia. Wis oke sih, bicaranya akeh. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa unsitu lan aku wis diwacaake, wakila lan didhawuhake innahu temene syair iku li Ali ibni Abi Thalib maring Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, mugi mulyake sapa Allah wajahu ing wajahe Sayyidina Ali, diwacake siron ing syair. Ini syairnya cukup terkenal ya, ala lain kita kecil. Ala lan ya, ala eling-eling lan tanala ora bakal memperoleh, engkau tidak akan memperoleh al ilma ing ilmu illa bisitatin kecuali netepi 6 perkara, 6 syarat. Saumbi bakal critakake sapa ingsun ka ing sira majmu'iha saking kumpulane sitah, kumpulane mau bibayanin kelawan keterangan penjelasan zakain hiyo kudu cerdas, wong golek ilmu kudu zakain cerdas. Yo ora cerdas yo neng ojo nemen-nemen ora cerdas lah. Butuh kecerdasan jelas ilmu. Wong yo mesti maca paragraf-paragraf, mesti butuh memahamkan. Kudu punya bekal cerdas yang cukup. Wahir sin lan kudu duwe semangat. Ojo males. Ojo turu ngowah utek HP kira-kira tidak ada gunanya. Wastibarin lan disabar-sabarke, ora mung sabar, sabar. Wastibarin ku sabar sing banget lagi. Harus sabarnya itu ususnya dawa. Kok jarine Mbak Ova ususnya dawa. Sabar. Nek gek dawa ususnya wah omongane enak, pinu. ATM-nya dawa. Wa bulghatin lan kudu duwe sangu ya. Punya biaya pondok itu berbiaya, sekolah butuh biaya. Ya bisa nggak biaya tapi dia harus mau setidaknya membantu dengan keterampilannya. Biasanya ikut dalam atau bantu apa. Artinya biaya ini ya tidak pokok, tapi kalau ada ya harus gunakan. Ada biayanya kok nggak sekolah nggak ini ya rugi. Punya sangu tapi tidak dibuat ini mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. War irsyadi ustadzin lan petunjuke guru. Wa tuli zamani lan butuh waktu. Wa amma ikhtiyaru syarik lan anapun utawi milih konco. Nah ini bab lain lagi nih. Jadi tadi ada 6 syarat ketika kita belajar, butuh kecerdasan, butuh semangat, butuh kesabaran yang tinggi, butuh biaya dan petunjuk guru di situ yang sesuai dan waktu yang lama. Butuh waktu, rasa kesusu, nggak bisa cepet soalnya. Sesuatu yang kudu sabar kok kita nggak sabar ya, akhirnya nggak. Ya modalnya itu nggak disabari, modal utamanya ya nggak dapat apa yang dia cita-citakan akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ikhtiyarus syari. Karena berutawi milih konco, teman akrab ya. Iku payam bagi mongko seyogya. Apa ayyak taro yen to milih sapa talib. Lajar milih teman al mujidda ing wong sing sregep mempeng. Jangan cari teman yang suka gosip,
keset, nggak usah dikumpuli itu. Yo dikumpuli tapi sedelok-sedelok wae. Wal waro'alan wirai. Tadi orang yang menjaga dirinya dengan baik, ngerti halal haram. Wasohiba lan wasohiba tobi lan wong sing duweni tabiat atau karakter al mustaqimi sing jejeg, al mutafahimi tur sing pengertian. Kalau cari teman ya tuh orang yang sregep, rajin. Wong lagi cari ilmu kok temannya malas, wah nular. Lagi cari ilmu temannya nggak mendukung gitu. Orang yang dicari orang yang sregep, yang wirai, yang juga punya tabiat yang lurus, akhlaknya baik, juga pengertian. Pae loro yo ditiri gawe wedang, dipijeti, ya kanca sing apik. Yo dibales juga mijetin nek pae dhek loro. Ojo. Enggak terus tidak berbalas gitu, menjawab balas lebih baik, itu lebih bagus lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Waya firro lan melarikan diri atau menjauh lah gitu. Waya firro menjauh minal kaslani saking konco sing pemalas. Wal mu'attoli lan senengane ngosongake waktu, sukanya membuang-buang waktu. Wes males ketika ada waktu dia tidak dimanfaatkan, malah dibuang-buang. Dibuang artinya apa? Dibuat sesuatu yang nggak bermanfaat. Kudune sinau malah dene curhat, gosip, kasetnya diputer kuwi-kuwi, wingi iki wis cerita, kowe iki wis cerita wingi. Nek perlu itu direkam. Jadi nek waya dhewe wis cerita, iki ono rekamane. Jadi ojo diputer kaset itu lagi kan wis tahu, jadi dirinya nggak ngerti kalau waya sinau malah diganggu dengan melodrama. Wal miksari lan wong sing akeh omonge. Hindari orang-orang yang malas, orang yang suka yang buang-buang waktu, dan orang yang suka omongannya banyak. Wal mufsidilan sing gawe kerusakan. Jadi omong banyak itu juga masalah gitu. Karena yaitu jadi tadi ini seperti ngobrol-ngobrol, omongannya banyak. Wal fatani lah ini yang agak payah ini. Lan tukang fitnah, adu domba. Udah konco kok ini semua ya lebih baik jauh, kalau didekati ya segera menjauh. Ya Pak Rita tidak putus sama sekali, tapi nggak usah dikumpuli suwe-suwe lah gitu. Kala ngendikan sapa asyairu penyair. Anil mar'i saking seseorang. La tas'al ojo takon siro. Wa absir itu ya barisnya. Wa absir cukup kau lihat, cukup kamu lihat saja angkorinihi saking konco akrabe al-mar'i tadi, seseorang tadi. Cukup kau lihat teman akrabnya saja kalau pengen mengetahui seseorang. Fa'inal qorina mongko sak temene konco akrab bil muqorini kelawan wong sing ngancani iku yak tadi ngikuti sapa qorin. Seseorang itu mengikuti temannya. Jadi kalau teman akrabnya itu kok akhlaknya kurang bagus, ya kemungkinan temannya itu ya kurang lebih begitu. Karena kok jadi konco yang akrab kok diakrabi kok temannya seperti itu. Yang akrab itu ya kurang lebih begitu. Karena orang itu akan berkumpul itu yang sejenis gitu. Sing hobine sepeda-sepedaan ya kumpulin sepeda-sepeda. Hobine Quran-Quran, maca Quran, kumpulin Quran. Hobine rasan-rasan, kumpulin rasan-rasan. Iya, rasan-rasan ya kumpul gitu ya. Kumpul.
Wa ing kana mongko lamun ana sapa mukorin wong sing ngancani tadi iku dasyarin duweni akhlak elek wa jannib mongko adurna sapa sira hu ing dasyarin tadi suratan kelawan cepet-cepet harus menjauh cepat-cepat kalau didekati sampai begitu. Wa ing kana lamun ana sapa mukorin wong sing ngancani tadi iku dza khairin duweni sifat sing apik pakorin mongko ngancanano sapa sira hu ing dza khairin tadi wong sing apik tadi tah tadi mongko peroleh pituduh sapa sira untuk teman yang akhlaknya baik yang punya tabiat baik ya ditemani yang akrab biar kita dapat keberkahan dari kebaikan dari akhlaknya tadi dapat barokah sregepe yo melu nular pintere melu nular kebiasaan baiknya ikut tertular juga ikut baik juga. Wa umsitu lan diwacake sapa ingsun lantas habi ojo ngancani sapa sira al kaslana ing kanca sing males fil halatihi ing dalem kondisine kaslan mau kam solihin pirang-pirang utawi wong sing soleh bifasadi akhor kelawan sebab rusake wong liya iku yafsudu dadi rusak sapa soleh. Jadi orang yang malas jangan dibuat teman akrab, itu tahu biasa wae, jangan diakrabi. Karena apa? Sudah banyak orang-orang soleh, orang-orang baik, orang yang belajarnya dulu sungguh-sungguh, dia salah berkawan, salah bergaul, akhirnya dia apa? Jadi rusak pergaulannya karena tadi tertular kerusakan. Jadi orang soleh tadi jadi tidak soleh lagi. Wal balidi utawi menulare wong sing elek, menulare wong sing keset mau, sing elek-elek mau yang disebutkan di atas tadi, akhlak dan sebagainya tadi, ilal jaridi maring wong sing alim atau apiat tadi, orang soleh tadi, iku syariatu cepet berebete, cepet tulare kal jamri kaya dene mawa yudo kang di selehake apa jamri diglesekake ya firromadi ing dalem awu fayahmutu mongko dadi adem jadi padam ngono apa jamber tadi. Di teman yang jelek itu cepat nular seperti halnya bara api ketika dia lagi merah-merahnya itu ditancapkan ke abu ya padam. Apanya nularnya sering cepet itu keburukan ketika menular itu sangat cepat sekali. Diibaratkan bara api yang ditancapkan ke dalam abu langsung padam, langsung nular gitu kalau jelek. Kala ngendikan sapa Nabi Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ulu mauludin utawi saben-saben bocah sing dilahirkake iku yuladu dilahirke sapa maulud ala fitratil islami ing atase kemurnian Islam ila anna abawahu kecuali sak temene bapak ibune maulud iku yuhawidani gawe atau merubah dadi Yahudi sapa abawahu wong tuane loro mau hi ing maulud. Jadi karena sebab orang tuanya lah seorang itu
menjadi seorang yang akhirnya berubah akidahnya menjadi Yahudi. Karena semua makhluk yang dilahirkan, manusia yang dilahirkan itu fitrahnya itu Islam, punya kemurnian Islam. Karena kedua orang tuanya dia jadi Yahudi. Wa yunasironi lan gawe Nasrani ngono sapa abawah. Ya, wong loro wau. Bapak ibu hi ing maulud. Jadi Nasrani juga karena sebab orang tuanya. Wa yumajisani lan gawe majusi ngono sapa abawahu hi ing maulud. Al hadis seperti yang diterangkan dalam hadis. Jadi memang karena sebab orang tuanya anak itu karena pendidikannya tadi tidak diperhatikan, akidahnya tidak diperhatikan, sekolah ora digatekno, agama ora digatekno, ya akhirnya bisa berubah ini semua. Dalam proses ini bisa jadi Yahudi, bisa jadi Nasrani, bisa jadi Majusi penyembah api juga yang dulu di Persia itu. Kalau tidak hati-hati dalam mendidik anak atau bahkan mendidik diri kita sendiri ya dengan bekal-bekal itu, tidak mencukupi dengan bekal-bekal akidah yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu lan diucapake fil hikmati ing dalam kalam hikmah, bil farisiyati ing dalam bahasa Persia. Ya robat, sesungguhnya kawan yang jahat, badnar lebih jelek, budas maribat tinimbang ulo sing ganas. Kawan yang jelek itu lebih berbahaya daripada ular yang berbisa atau ular yang ganas, ular yang beracun. Kawan itu berbahaya, lebih berbahaya kawan daripada ular itu. Bihaqi dzati bakillah, kelawan hae dzati Allah kang maha suci, as-samadu ing dalem sakabehane perkara. Ya ribat, sahabat temene konco sing jelek, saat temene konco sing elek, ya perangainya, tabiatnya buruk, Allah arot tar bakal nekaake sopo robat mau, konco sing elek mau, asiwa jahimi ing sebelahe neraka jahim, neraka jahanam. Teman yang buruk itu lebih berbahaya karena apa? Bisa membawa kita yang berteman dengan dia untuk masuk ke dalam neraka, mengikuti dia karena nular tadi yang jelek-jelek. Ya roniku, sesungguhnya kalau saat temene konco sing bagus, yang baik perangainya, kirona bakal ketemu sopo sliramu, bakal ketemu sopo siro, sebab konco sing soleh tadi, ya binaim ing suwargo dalam atau di surga Jannatun Naim. Begitu juga sebaliknya, teman yang baik dia bisa membawa kita ke surga karena kebaikan-kebaikan tadi nular. Kita jadinya tidak melakukan dosa-dosa karena ketularan baik. Wakilalan didawuhake opo ing kunta lamun ono sapa sira iku tabgi mencari sapa sira al ilma ing ilmu wa ahlahu lan ahline ilmu atau guru au syahidan lan mencari saksi yukhbiru kang aweh berita sapa syahidan saksi mau an ghaibis saking perkara yang tidak bisa dilihat, yang tidak bisa kita tangkap, ya. Fah tabir monggo gawe ibarat sira al ardo ing bumi bi asmaiha kelawan jeneng-jeneng bumi.
Jadi kita diperintah atau dianjurkan untuk mencari ilmu dan ahlinya itu yang sungguh-sungguh, ya. Dan juga kita perlu mengetahui hal-hal yang sekiranya itu bisa ditangkap dengan akal pikiran kita, dengan mata kita, dengan permisalahan-permisalahan yang ada di bumi ini. Jadi analogi-analogi yang ada di bumi inilah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tabir lan gawe suri tauladan sira asohiba ing kanca. Bisohibi kelawan koncone kanca mau. Jadi kita itu tahu diri kita itu seperti apa. Kira-kira lingkungan kita itu bagaimana. Kanca-kancane dhewe apik ora. Nek kanca-kancane dhewe lingkungan dhewe ora apik ya kurang lebih dhewe iku ya kaya kancane mau. Kalau kita mau lihat orang lain seperti apa, lihat teman akrabnya lah. Ya, insya Allah semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Wa minna wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بأجل